teman-teman sahabat Piramida Podcast. Hari ini kita kehadiran Bang Thomson Silalahi. Apa kabar Bang? Sehat. Gimana kabarnya Bung? Sehat Bang. Siap. Bang Thomson ini seorang guru, tapi juga ya sempat jadi aktivis mahasiswa juga ya Bang ya? Boleh lah, katakan begitu. Di PMKRI, bahkan sampai di nasional juga, mantan sekjen PMKRI. Nah hari ini Bang kita mau bahas soal guru nih Bang. Jadi kondisinya yang kita lihat kan banyak fenomena sekarang anak-anak muda bahwa profesi guru itu bukan bagian daripada hal yang diminati lagi gitu. Nah itu respon Abang gimana itu soal itu? Karena fenomenanya Bang banyak yang kita bilang lah yang kuliah di keguruan kemudian tidak memilih jadi guru. Iya. Apa kira-kira penyebabnya menurut Abang? Iya, banyak teman saya juga banyak dari keguruan. Iya. Kerjanya di bank. Di bank. Iya. Mungkin salah satu yang paling berpengaruh adalah masalah kesejahteraan. Kesejahteraan. Iya. Kerja di bank, apalagi BUMN, pasti gajinya lebih besar ya. Iya. Ketimbang jadi guru. Masalah duit. Emang kalau kita bicara soal gaji Bang, kalau di guru itu memang betul jauh dari kesejahteraan itu gimana Bang lihat? Tergantung sebenarnya. Yang pertama dia sekolah di mana, maksudnya kerja di sekolah mana. Kerja di sekolah mana? Iya. Yang saya tahu kalau di swasta, iya, rata-rata lumayan sejahtera lah. Kalau yang di swasta ya. Iya. Kebanyakan yang saya dengar di berita-berita juga kalau kita lihat yang banyak honor justru yang di negeri yang kurang sejahtera. Honor di negeri. Iya. Kalau honor di negeri itu yang Abang lihat yang paling rendah, salary-nya kira-kira berapa satu bulan? Terakhir, dulu saya pernah honor juga di negeri. Oh pernah juga ya? Tapi memang bukan seperti teman-teman saya. Jadi pengalaman saya di negeri itu, saya masuk 2 hari memang tidak full. Saya digaji sekitar 350.000. Tapi banyak juga teman saya yang masuk full 1 minggu, kecuali minggu. Tapi digajinya hampir sama dengan saya gitu. Jadi banyak juga yang saya tidak tahu sekarang ya, tapi kayaknya masih ada. 300.000 satu bulan gitu Bang? 1 bulan. 300.000 satu bulan ya? 300. Kalau saya dulu persisnya itu 350.000. 350.000 satu 2 hari memang. Oh 2 hari setiap minggunya ya? Jadi saya hanya masuk kalau tidak salah dulu Jumat dan Sabtu. Jadi Senin sampai Kamis saya kuliah. Dan memang saya belum lulus pada saat itu. Oh waktu jadi gurunya ya? Iya. Nah kalau kita lihat kan Bang, secara pengalaman pribadi Abang lah. Iya. Kenapa pada akhirnya harus memutuskan jadi guru? Saya sendiri nih. Iya. Kalau kita penelusuran ya, kalau kita telusurin kan Abang juga seorang magister ya? Iya. Iya, magister juga dari salah satu universitas di Jakarta. Iya. UNJ lah. Inisialnya UNJ. Iya. Iya. Kira-kira kemudian dari Jakarta ya balik ke daerah kemudian memutuskan jadi guru. Panggilan atau sebenarnya kondisinya tidak ada peluang yang lain? Mungkin Tuhan maksa saya untuk pulang. Mungkin Tuhan maksa untuk pulang. Yang pertama, sebenarnya karena di Jakarta dulu belum kerja, masa COVID kan. Oh masa COVID ya. Jadi, pulang dulu lah gitu kan. Iya. Magisternya selesai, saya putuskan untuk pulang dulu, sementara maksudnya dulu. Habis COVID nanti balik Jakarta. Maksudnya begitu. Tiba-tiba entah kenapa mungkin air minum di Siantar ini kan enak kali, suhunya lebih enak. Jadi tetaplah di Siantar. Di Siantar. Maka melamar sana sini tadi terkait dengan magister tadi. Iya. Sebenarnya saya beberapa kampus sudah apply. Iya, hanya mungkin tidak masuk kriteria, saya tidak tahu. Akhirnya saya ambil ke guru. Ke guru. Sama saja kan. Demi ini juga. Karena guru dan dosen sama-sama fungsinya untuk sama mengajar, saja, ya, iya. Sama aja. Kalau kita lihat kan ini apa namanya, profesi guru ini kan tantangannya cukup berat ya Bang ya.
Cukup Berat berat. sekali. Nah, kalau menurut Abang sih, apa tantangan yang paling berat Abang yang masih muda, kita bilangnya, ya masih tergolong muda lah. Maksudnya untuk menghadapi peserta didik ketika menjadi guru, apa yang menjadi tantangannya? Yang pertama mungkin pengalaman mengajar. Pengalaman Jadi mengajar ya. iya, Abang sekarang sudah terhitung berapa tahun nih Bang? sekarang kalau ditambah dengan waktu di SD itu Iya, berarti hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih. Ya. Di sekolah yang sekarang 3,5 tahun sudah ada. Hampir 4 tahun. Ya. Jadi kalau ditambah itu berarti hampir 5 tahun lah ya. Iya, berarti tantangannya soal pengalaman ya. Mungkin Pengalaman. ya. Yang pertama kan apa namanya ya? Dunia kan berubah. Ya. Jadi siswa, kalau saya bandingkan dulu waktu saya jadi pelajar, itu kalau guru masuk kita langsung diam. Sekarang jangan harap, kalau nggak teriak dulu nggak akan diam. Nggak akan diam. Iya. Jadi banyaklah harus guru muda sekarang harus tahu ambil trik. Makanya sekarang kan lagi tren itu ice breaking di Iya. sela-sela pembelajaran Iya, hanya betul. untuk menarik perhatian mereka. Perhatian Iya. mereka ya. Itu udah tantangannya. Yang kedua mungkin gini, pengalaman saya misalnya kan, saya dulu kuliah di keguruan, kurikulum yang kami pelajari, contohnya K13. Tiba-tiba masuk dia jadi guru tamat, tiba-tiba kurikulum berganti ya, ya. Agak berbeda. Sebenarnya tidak berbeda secara signifikan, hanya nama yang berbeda, tapi akan ada kesulitan-kesulitan kecil lah kalau masalah itu. Sebenarnya masalah istilah saja sebenarnya kalau mau ditelusuri lebih dalam masalah kurikulum ini. Oh, tapi kalau pengimplementasiannya sebenarnya hampir sama saja ya Bang? Sama saja. Bagaimana siswa tahu ini? Bagaimana siswa berperilaku supaya baik? Sama aja sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita lihat Bang, untuk secara peran teknologi dan digital Bang. Nah, Oke. ini menjadi tantangan tersendiri, apa sih yang menjadi pembedanya? Maksudnya kan kalau Abang bilang tadi waktu Abang sebagai siswa, Iya. begitu masuk ya semua diam Iya. gitu ya. Ya memang betul-betul ada rasa hormat dan rasa takut pada guru. Iya. Nah, kalau kita lihat dengan apakah itu pengaruh daripada teknologi dan digitalisasi sekarang, anak-anak lebih pro gadget atau gimana Bang lihat? Saya kira iya. Dan ada penelitiannya, Iya. ada buku yang berjudul apa ya judulnya? Kalau tidak salah, Anxiety Generation, generasi cemas. Oh. Saya tidak tahu siapa yang tulis, tapi baru-baru ini baru viral kan buku itu. Memang gadget itu atau media sosial itu sangat berpengaruh dengan perilaku anak didik sekarang. Ya, kalau khususnya di sekolah yang Abang apakan sekarang, maksudnya yang Abang kerja sekarang, Iya, itu ada pelarangan penggunaan gadget nggak atau gimana? ada. Jadi Ada ya? dibatasi. Apalagi sekarang kalau trennya sekarang kan sekolah-sekolah itu lebih ke melarang. Artinya bukan melarang sebenarnya, tapi mengurangi pemakaian. Mengurangi Jadi, pemakaian. alternatifnya di sekolah kalau bisa jangan pakai gadget. Oh. Iya. Dan harapan kita juga sebenarnya sebagai guru, orang tua harus tahu ini. Artinya jangan sampai kebablasan di rumah juga. Kalau di sekolah sudah menerapkan batasan untuk penggunaan itu, orang tua juga sebenarnya harus ikut andil dan membatasi pemakaian gadget. Di rumahnya ya, jangan sampai di sekolah dibatasin. Di rumah kebablasan. Kebablasan, iya. Itu ya harus Betul. perhatikan. Harus misalnya gini, saya bilang ke orang tua kalau saya panggil orang tua ke sekolah 1 jam, 2 jam cukup. Karena mau tidak mau, kalau langsung kita tarik semua, tidak pakai gadget sekalian, agak susah pasti itu. Karena generasinya ya, Iya. generasinya mungkin Karena ya. mereka lahir pun udah ada gadget gitu. Udah ada gadget, Iya. iya. Jadi nggak apa-apa, tapi harus dibatasi dan dikontrol apa yang mereka lihat di gadget itu. Iya, iya. Banyak iya. orang tua yang takut sekarang sama anaknya sendiri. Saya juga bingung kenapa begitu. Takut sama anaknya ya. Iya, entah apa ketakutannya. Maksudnya gini, HP itu kan dibeli orang tua, artinya sewaktu-waktu bisa ditarik kan. Iya, betul-betul. Nah, artinya harusnya orang tua lebih berkuasa terhadap
properti yang dia beli sendiri kan. Iya. Misalnya di historinya bisa ditengok. Ini enggak, anak-anak kunci WA, kunci semua, dan banyak orang tua yang tidak mau mencampuri itu. Apakah ini penerapan dari privacy? Jadi sedikit-sedikit kita Nah, iya betul itu. anak-anak Betul, Bang. langsung pintar. Privacy itu Pak, begitu. Padahal kan mereka masih anak dan orang tua kan bisa sebenarnya untuk akses itu semua demi mengontrol, gitu. Artinya kalau mereka nggak kasih, ya udah tarik aja HP-nya, sebenarnya kan gampang aja. Saya tidak tahu ketakutannya di mana. Nah, itu yang perlu mungkin ditelusuri lebih lanjut. Ya betul. Ya, tapi kan bisa jadi apalagi sekarang memang banyak pola pengasuhan yang sistemnya mungkin agak berbeda ya dengan kebiasaan kita juga di Indonesia gitu kan. Banyak juga orang tua muda yang saya tahu, kalau anaknya nangis tinggal kasih ini, dia Betul Jadi, itu, Bang. menggampangkan diri. Akhirnya anaknya jadi ketagihan. Bahkan ada di berita kan yang kecanduan gadget. Iya. Nah, itu memang sangat krusial lah untuk diperhatikan. Ya, orang tua berhak penuh untuk mengontrol anaknya, membatasi pemakaian gadget, harusnya. Jangan jadi takut sama anak gitu. Banyak begitu. Mungkin orang tua juga kan sekarang, apalagi orang tua yang muda, mau gampang aja kan, mereka mau hangout segala macam, tinggalkan anaknya, kasih gadget biar dia juga bebas. Saya tidak tahu apakah itu. Saya kira ada juga itu. Iya. Jadi sama-sama senang gitu. Padahal efeknya ke anak jadi negatif. Nah, kalau kita lihat lah Bang, dengan kondisi sekarang yang Abang lihat secara sistem pendidikan kita untuk mendukung regenerasi guru yang berkualitas. Nah, menurut Abang itu sistem yang sudah dibangun sekarang gitu ya. Sepertinya kita lihat ada PPG ya istilahnya ya, ada PPG gitu ya. Itu menurut Abang sistemnya sudah berjalan gimana Bang lihat? Sebelum ke situ, Itu berlaku untuk swasta juga nggak Bang? iya, masih itu berlaku juga. Iya, sebelum ke situ Bang. Sebelum ke situ, dulu waktu saya kuliah, saya masih kuliah itu, program itu mulai ada. Oh. Terus saya sempat berpikir, saya tidak tahu teman-teman yang mendengar ini berpikir yang sama. Tapi gini loh, kita kan di keguruan 4 tahun ditempa supaya jadi guru. Iya. Ada PPL-nya. Iya, betul. Kalau memang mau kita perbaiki pendidikan, berarti harusnya kampus-kampus di fakultas keguruan harus dikontrol habis kan, maksudnya digembleng di situ. Untuk jadi guru gitu ya. Jadi guru yang baik. Iya. Kenapa harus PPG lagi? Nah, gitu. iya betul. Masa mau ngasih kesejahteraan harus ada syaratnya lagi, padahal dia sudah jadi guru gitu. Itu dulu saya pikirkan. Tapi saya tidak tahu latar belakang akhirnya dibuat ini PPG. Saya sendiri kemarin dalam hati saya menentang itu. Kenapa enggak dari kampusnya yang diperbaiki? Yang diperbaiki ya. Kualitas di kampusnya yang diperbaiki. Kenapa harus ada lagi 1 tahun? Dulu kan 1 tahun kan? Iya. Sekarang udah 3-4 bulan. Oh, 3-4 bulan ya. Sudah bisa belajar mandiri. Itu. Tapi kalau yang PPG itu di luar FKIP bisa PPG enggak Bang? Sepertinya harus FKIP. Oh, sepertinya harus FKIP ya. Harus keguruan. Tapi kan kemudian ada Harus pemberitaan itu yang mau yang sarjana hukum, yang sarjana ini bisa jadi guru. Itu jalurnya apa lagi? Bagaimana ya, saya kurang paham. Tapi ada memang. Tapi bisa katanya gitu ya? Bisa. Guru informatika contohnya, dia bisa belajar informatika karena sudah ada informatika. Mungkin jurusan hukum juga boleh, tapi dia ke IPS, PKN mungkin yang lebih dekat. Bisa jadi. Kayaknya sih ada. Bisa. Tapi kan kalau kita lihat kan, kalau kayak orang abang di FKIP kan mungkin ada proses apa ya, micro teaching, ada ini gitu ya kan? Iya. Yang umum ini kayak makanya harusnya PPG itu ke mereka kan? Iya, betul. Otomatis saja lah kan gitu. Iya. Kalau memang kampusnya sudah bagus. Kalau keluarannya itu sudah bagus, sudah siap kerja gitu. Karena 4 tahun digembleng, saya kira cukup lah. Tapi harus serius kan gitu. Betul. Jangan pula salah-salah kah, tiba-tiba nilai A. Jadi sama dengan contoh, agak bagaimana saya ngomong ya, dilema juga.
Sekarang di swasta sangat dilema lah. Contoh, kalau kita misalnya gak usah lah. Oh, di kampus lah ya. Di kampus lah. Kalau di kampus Iya. ada mahasiswa yang tidak tamat kan akreditasinya turun. Betul. Iya. Akhirnya apa? Yaudah lulus saja. Betul. Jadi udah kualitas pun lulus saja. Untuk mengejar prestasi administrasi itu tadi ya, Kalau Bang. baik kampus Iya. supaya diminati tetap. Supaya diminati. Kalau misalnya ada yang tidak lulus saya 5-10 orang tiap tahun. Kan orang pasti ngapain di situ? Susah kali lulus. Iyalah, Gitu. betul. Tidak betul. ada apalagi swasta. Betul. Kalau negeri mungkin Ada suplai dana dari pemerintah ya kan? tidak masalah gitu. Iya. Hmm. Saya kira di situ kayak persoalannya. Nah, kalau kita lihat ini Bang, bagaimana cara menginspirasi anak-anak muda ini untuk memilih profesi guru ini? Karena gimana ya, supaya tidak dalam keadaan terpaksa. Kalau kita runut ya Bang, dari proses mau kita buka sejarah dunia pun sejarah Indonesia, Nagasaki Hiroshima ketika dibom pada saat itu, yang ditanya ada berapa sisa jumlah guru, gitu ya kan? Nah maksudnya Indonesia juga begitu, gitu ya kan? Mau kita runut pun Tan Malaka juga berlatar belakang seorang guru dan banyak lagi pendiri-pendiri Republik ini yang sejak dari awal melangkah itu memang sebagai pengajar, gitu ya. Nah tapi kenapa, apa yang bisa kita sampaikan untuk menginspirasi anak-anak muda ini kalau guru ini penting gitu loh? Apa kira-kira Bang? Bagaimana ya? Menjadi guru ini seperti apa ya, pekerjaan, kalau kita setuju bahwa kesejahteraan guru masih kurang diperhatikan, Iya betul. berarti yang bisa menginspirasi mereka bahwa guru itu Tingkatkan kesejahteraannya ya. iya. Jadi kemudian apa namanya? Ya pekerjaan mulia memang. Iya. Gitu. Artinya kalaupun gaji tidak cukup, misalnya, apalagi di pelosok banyak kita tahu. Iya betul. Nah, pekerjaan mulia itu aja mungkin bahwa kita mencetak generasi-generasi penerus bangsa. Kalau nggak ada yang mau jadi guru, bagaimana? Mungkin itu aja. Kalau dalam situasi kesejahteraan guru tidak diperhatikan, yang bisa kita promosikan adalah guru adalah pekerjaan yang mulia, itu aja lah. Betul. Tidak ada lagi jalan lain. Maka kita berharap pemerintah serius untuk melihat isu ini gitu. Soal guru ini ya. Saya tidak yakin pemerintah tidak tahu persoalan ini. Betul. Iya. Pasti Banyak- nyampe informasi ke Pasti. mereka, nggak mungkin nggak nyampe. Iya. Betul. Apakah kendala di birokrasi kita tidak Iya. tahu. Nah kalau kita lihat juga kan, ya Abang bilang tadi sebagai profesi mulia, ya mungkin kalau kayak kita sekarang, guru kita waktu SD, bahkan masih kita ingat mungkin ya Bang? Iya. Ya kan? Guru kita siapa yang menjadi favorit kita waktu SMP gitu. Iya. Padahal sudah puluhan tahun kita lewati gitu ya. Tapi kalau ditanya siapa wali kotamu waktu kita SD, tak tahu Bang. Iya. Karena pengaruhnya langsung ke Pengaruhnya langsung ke kita gitu ya kan. Iya, betul. Karena sedikit banyaknya pasti karakter terbentuk dia juga yang menanamkan gitu ya kan. Atau bahkan banyak orang yang jadi guru gara-gara guru SD-nya. Nah, Mungkin karena betul, itu betul, juga, betul. walaupun berapa gajinya, udah jadi guru aja. Memang dia sudah senang jadi guru, dia mau jadi, aku mau jadi guruku seperti guru SD kemarin gitu. Iya betul, terinspirasi dari situ ya. Bisa jadi gara-gara itu. Betul. Karena mau tampil di sini kan, saya searching Iya. data pengangguran kita kan sekarang tahun 2024 memang. Saya Iya. tidak lihat data real, tapi sekitar 7 jutaan. Kekurangan guru sekitar 150.000 guru Iya, betul. tahun 2024. Pengangguran banyak tapi guru kurang gitu kan. Iya. Kan aneh. Berarti memang itu tadi guru tidak diminati kan. Satu, yang kedua mungkin karena jurusannya tidak cocok. Berarti keguruan juga kurang diminati juga. Kurang sebenarnya. diminatin. Iya. Nah kalau kita lihat kan yang baru-baru ini viral itu soal Sri Mulyani kan, maksudnya soal guru ya kan, Agak apa ini ya? menjadi tantangan negara katanya gitu kan. Maksudnya kan
apa namanya, terkadang itu yang seperti abang bilang tadi kan, tidak mungkin mereka tidak tahu realitanya gitu ya. Kalau kita searching juga bang, ada beberapa guru yang di wilayah pelosok bahkan harus nyebrang sungai, gajinya hanya 300.000 gitu kan. Ya. Maksudnya setiap hari loh dia begitu-begitu gitu kan. Nah itu kan miris yang kita bisa lihat dari mereka gitu ya. Oh, ya. Padahal nanti yang mereka bina itu, yang mereka ajarin itu juga yang jadi pejabat negara, ya kan? Iya, betul. Mudah-mudahanlah ungkapan yang disebutkan Ibu Sri Mulyani itu dari hatinya ya. Maksudnya, apa tadi katanya? Menjadi tantangan keuangan negara katanya. Iya. Artinya kalau dia bilang menjadi tantangan keuangan negara, berarti harusnya memang dia sedang mikir bagaimana ya supaya guru Sejahtera gitu ya. Betul. positif tinggi aja kan. Betul. Bisa jadi dia lagi mikir itu. Betul. Mudah-mudahanlah besok tunjangan itu tidak lagi 2 juta kan? Iya, betul. 4 juta. 4 juta jadi lebih Tambah naik gaji dari gitu ya. sekolah. Betul. Sekian. Minimal nggak pinjol lah, karena banyak kali guru yang pinjol kan, menurut data kan. Iya, betul. Ya itu kan ya gimana Kak? Indikasi jelas itu. Betul. Kenapa guru banyak yang pinjol? Berarti gajinya nggak cukup. Gajinya nggak cukup. Ya kalau kita pikir bang, contohnya hanya bergaji, ya jangankan 200.000, 1 juta aja kita bilang. Iya. Sudah berkeluarga. Contohnya dia punya anak 1. Belum lagi merantau misalnya kan? Iya. Nggak di kampung. Tidak di kampung. Rumah kontrak. Rumah ngontrak. Maksudnya membiayain itu ya nggak logis lah, karena waktu dia dari pagi sampai sore ya sudah habis untuk berprofesi sebagai guru kan. Iya. Karena kadang-kadang guru bawa tugas juga ke rumah. Jadi kalau dibilang guru 8 jam kerja, belum tentu. Dia mikir lagi kan, mempersiapkan pelajaran besok, dia baca Iya. lagi. Berarti sebenarnya itu kan masuk dalam proses mempersiapkan, itu kan kerja sebenarnya. Iya, betul. Jadi tidak 8 jam sebenarnya. Lebih dari situ. Lebih dari situ ya. Malah kadang-kadang 24 jam kalau memang dia sangat menjiwai keguruannya ya. Betul. Nah, lalu kalau abang sebagai guru lah, apa hal yang paling kepuasan hati abang ketika dalam proses menjadi guru? Maksudnya apa sesuatu yang ini nih dapat klimaksnya nih, aku puas gitu. Apa sesuatu yang apa itu bang? Ini pertanyaan reflektif ini, tunggu pikir-pikir. Iya. Tentu kalau sebagai guru, saya pribadi puas kalau melihat perkembangan siswa yang nggak Perkembangannya. tidak perlu menonjol signifikan perkembangannya, pelan-pelan saja. Artinya yang dulunya dia tukang ribut, contoh, kita bisa tenangkan. Atau yang dulunya dia tidak tahu A, kita tahu sekarang dia tahu A. Atau sikapnya berubah menjadi lebih positif, kita sudah bangga. Nggak perlu juara 1 sebenarnya. Iya. Minimal kalau kita jumpa di luar, morning sir katanya kan. Wah, udah tahu dia good morning. Kira-kira gitu. Nggak perlu dia harus speech kan. Betul. Sama kita itu kan sikap yang positif itu. Iya. Dulu saya tidak tahu kalian masih rasakan itu. Kalau kita jumpa guru, Ngelak kita bang. ngelak kita. Entah karena segan, entah karena malu, entah karena takut. Takut sekaligus segan lah. Iya. Itu dia. Menurut saya fenomena siswa menyapa kita di luar itu positif lah ya. Iya betul. Artinya mereka tidak lagi segan. Maksudnya bukan tidak takut, tidak malu. Artinya dia mengakui ini guruku loh. Kan dengan dia bilang good morning sir, orang kan lihat siapanya guru itu katanya kan. Dilihat orang kita. Oh itu gurunya, itu muridnya. Betul. Sekolah mana itu? Kira-kira kan itu pikiran orang. Betul. Dengar itu. Iya bang. Hal sederhana itu. Yang menjadi kepuasan abang ya. Iya, baru melihat tingkah mereka sehari-hari kan. Kadang-kadang ada yang kita buat nangis. Aku pernah. Jadi saya buat nangis kan. Tapi memang kalau kita bersikap di kelas itu jangan pernah misalnya menghukum atau membentak kalau tidak ada alasan. Iya. Kadang-kadang kita kan karena sakit atau emosi, kadang-kadang mau kita kelepasan, kalau bisa kita harus kontrol itu. Kalau memang kita punya alasan untuk marah ke dia, saya kira anak-anak itu pasti terima. Misalnya kalau dia
Contoh satu orang ada murid saya nangis, saya buat kemarin, kemudian saya bujuk lagi kan. Iya. Akhirnya dia makin suka gitu, bukannya menjauh. Nah itu anehnya kan. Artinya, oh berarti nggak marah dia yang kubentak. Artinya dia sadar bahwa yang Dia salah ya. salah gitu. Iya. Kira-kira begitu. Tapi memang harus langsung dirangkul lagi, jangan dilepas. Kira-kira begitu sebenarnya. Seni mengajar itu agak apa memang gado-gado. Ya karena kan seperti lebih-lebih daripada orang tuanya kan Bang. Iya. Jadi menjawab tadi kan pertanyaan pertama itu apa tadi tantangan Iya, muda. Nah betul. itu di situ. Ketika mereka belum dapat itu, iya. bisa marah-marah tanpa sebab kadang-kadang. Mungkin knowledge-nya Pengalaman. dia mampu ya Bang. Iya. Secara pengetahuannya untuk mengajarkan materi itu Iya. mungkin mampu. Tapi pengalaman yang Abang bilang itu tadi ya. Iya. Memang harus ini. Siap lahir dan batin lah itu Bang. Saya sendiri masih belajar terus. Kadang-kadang di tempat tidur mau tidur, marah nggak dia tadi enggak ya gitu kira-kira. Iya, sering saya begitu. Oh besok kalau jumpa aku sapa dulu dia. Ya, jumpa, oh nggak marah lagi, dia senyum dia gitu. Di situ enaknya macam-macam. Apalagi kalau pas bagi rapor kan, juara 1, juara 2, juara 3. Betul. Dia bang senang kita melihat senyum mereka. Aku juara 1 gitu. Itu sih enaknya. Itu menjadi kepuasan tersendiri ya Bang. Ya. Nah kalau ini Bang, apa kira-kira pesan yang bisa Bang sampaikan untuk sekarang ada banyak mahasiswa FKIP dan juga di Siantar juga banyak Bang, ya kan? Bukan hanya di Indonesia ini, di Siantar banyak, tapi masih ragu-ragu untuk jadi guru. Saya tidak tahu kenapa mereka ragu ya. Kira-kira kenapa? Apa tips yang bisa Bang sampaikan menguatkan hati mereka? Agak aneh ya. Kuliah di keguruan tapi ragu jadi guru. Iya, Memang betul. mereka waktu SMA milih jurusan keguruan mungkin ya didorong orang tua atau apa, atau tidak dari hati, atau mereka tidak tahu konsekuensinya bagaimana. Iya. Atau karena melihat itu guru sukses kok. Padahal kalau jadi guru nggak langsung sukses kan, nggak langsung jadi PNS kan, nggak langsung jadi P3K gitu. Betul-betul. Harus jadi honor dulu, berjenjang gitu. Apalagi rata-rata yang kita lihat Bang, setelah mereka PPL malah kan. Setelah mereka PPL, kemudian kalau kita tanya masih mau jadi guru nggak? Ini kan mereka udah terjun sekian bulan gitu ya. Wah enggak lah katanya. Rupanya tidak seperti yang mereka bayangkan mungkin ya. Iya, belum dapat kliknya. Mungkin mereka bayangkan mereka sebagai siswa pada saat itu yang Iya. sangat segan dengan guru. Padahal yang mereka dapat sekarang beda generasinya. Generasinya. Iya. Gampang sekali sekarang siswa teralihkan ke distrek. Ya, saya yakin ada pengaruh dengan ini swipe ini kan. Iya. Contoh kalau kita TikTok dan nonton Reels, gak suka kita langsung gini kan. Iya betul Suka betul. kita tonton. Tonton. Jadi ada tiga detik itu, malah 1 detik pun kalau nggak suka langsung di scroll. Oh berarti berpengaruh ke psikologinya ya. Sangat berpengaruh. Saya kira sangat berpengaruh. Jadi ketika masuk guru, menurut dia tidak menarik, udah dia cari yang lain. Mau ngapain lah saya? Mulailah lempar sana. Makanya jadi guru memang banyak tantangannya. Tidak hanya itu tadi masalah kesejahteraan, tapi masalah ke siswa, belum lagi menghadapi orang tua. Ngadepi orang tua iya. Saya baru baca kemarin ada pengalaman guru di Jepang. Ternyata mereka tidak punya grup WA dengan orang tua. Oh. Di Jepang sangat menghargai yang pertama work life balance itu kan. Iya iya. Jadi kalau di sini kayak kami lah ya. Mau jam berapapun orang tua bisa aja WA. Iya betul. Nanya. Berarti Iya. tidak sepenuhnya diberikan pembinaan itu ke guru gitu ya kalau di sini. Maksudnya tidak sepenuhnya diberikan kepercayaannya kepada gurunya. di sana. Kalau enggak. di Indonesia kita bilang. Justru diberi penuh lah itu. Karena Kalau Indonesia sedikit-sedikit ya? nanya. Iya kan? Oh. Seolah-olah iya. Di Indonesia kan ada grupnya. Iya iya. Jadi apapun mau ditanya, kalau di sana memang sistemnya juga sudah sangat bagus ya. Mereka ada buku komunikasi yang saya baca. Jadi semua komunikasi dari situ, orang tua, guru, buku anak.
Jadi Oh, buku selesai anak. pulang mereka dari sekolah, nggak ada lagi komunikasi. Kalau mau ngomong, datang ke sekolah. Sekolah. Iya. Oh, buku anak, Sangat- buku anak dia. Ada ada buku komunikasi. Berarti setiap perkembangan anak bisa diketahui di situ gitu ya. Mirip-mirip di TK lah. Saya kira di TK begitu. Di TK gitu ya. Iya. Tapi sekarang kan nggak lagi, udah media. Iya, udah ini. grup semua Bang, grup WA. Makanya saya juga terkejut. Wih, mantap kali sistem di sana ya. Sangat menghargai ketenangan guru dan lain. Di tengah kesejahteraan guru di sana yang sudah lumayan kan. Iya, betul. Saya kira di dunia atau di Asia ya, guru di Indonesia paling kecil gajinya. Paling kecil ya. Paling kecil. Kalau nggak salah ya, bisa nanti di Sudah benar itu Bang. iya kan? Iya. Di Malaysia kita kalah. Iya. Apalagi di Singapura. Apalagi lah di Singapura Bang. Yang Betul. dekat-dekat aja kan. Ya. Saya kira kita yang paling rendah. Ya Bang, untuk closing statement Abang nih. Ya. Ini kan banyak kondisi guru-guru yang mungkin di pelosok juga tidak mendapatkan support yang luar biasa, tapi tetap masih mengabdi sebagai guru. Ya. Gitu ya. Ya maksudnya apa kira-kira penguatan yang bisa Bang berikan juga kepada mereka? Apalah aku bilang Karena ya? sebagian dari mereka banyak juga kawan-kawan kita memang. Iya. Saya kira, saya tidak tahu ya, saya tidak dalami programnya Pak Anies Baswedan dulu waktu di Iya betul, Indonesia jadi- mengajar ya. Iya. Mereka kan diberi fasilitas, Iya. gaji cukup dan lain-lain. Kemudian ada janji kalau nggak salah lepas dari sana berapa Pengangkatan. tahun jadi PNS atau apa gitu. Saya kira bisa diterapkan lagi seperti itu. Menurut saya dan banyak mahasiswa kan atau calon-calon guru yang mendaftar pada saat itu, Iya. kenapa nggak dibuat lagi gitu? Itu kalau dari sisi pemerintah. Kalau dari diri sendiri saya kira motivasi dan itu tadi bahwa mengajar itu adalah pekerjaan mulia. Tidak ada lagi Pekerjaan mulia. Iya. Tapi kalau dibilang selain itu ya guru juga harus terus belajar. Jangan puas. Jadi saya saksikan sendiri guru nyuruh baca, gurunya nggak baca. Miris kan? Betul. Literasi, gurunya enggak. Gurunya enggak ya. Mungkin bukan jutsu penguatan ya, jutsu Iya. tantangan lagi. Bagaimana kita menyuruh anak-anak kita baca, kita nggak baca? Sama yaitu di rumah. Kenapa minat baca di Indonesia tidak tinggi? Mungkin selain buku yang harganya mahal, saya kira mahal. Yang kedua, karena memang tidak ada panutan. Orang tuanya nggak baca, malah Enggak merokok. baca. Betul. Ibunya sibuk di dapur, tidak ada yang baca. Gurunya tidak baca juga. Siapa mau lihat dia sebagai panutan? Dari mana dia tahu bahwa membaca itu asik kalau dia tidak pernah melihat siapapun di sekitarnya yang membaca? Membaca. Iya kan? Koran datang tiap hari, gak ada yang baca. Bagaimana koran datang begitu terus? Iya. Baik Bang Thompson, terima kasih buat waktunya ya teman-teman sahabat Piramida Podcast. Satu poin yang paling luar biasa bahwa guru adalah tugas yang mulia, pekerjaan yang mulia. Semangat buat teman-teman guru yang ada di pelosok negeri yang kesejahteraannya belum terjamin. Ya, terima kasih Bang Thompson. Ya. Sehat selalu Bang. Sama-sama. Sampai ketemu.